Perkenalkan, aku adalah TKW yang baru saja pulang ke Indonesia. Ternyata ketika aku pulang ke kota ini, aku punya tetangga baru. Mereka sepasang suami istri muda yang baru punya satu anak berusia 2 tahun. Menurut putri anakku, tetangga baruku itu asal kota Surabaya, yang pria bernama Heru dan yang perempuan bernama Sari. Sari diterima jadi PNS di kotaku, sehingga pada akhirnya membeli rumah di lingkungan tempat tinggalku. Mungkin karena selain harganya murah, kantor Sari juga lebih dekat dari sini. Suatu sore, aku berkunjung ke rumah tetangga baruku, sengaja untuk bersilaturahmi. Aku mengajak putri, anakku, dan sengaja pilih waktu sore biar bisa ketemu semuanya. Sebab aku perhatikan setiap jam 4 sore, Sari sudah pulang dari kerjanya. Begitu sampai di rumahnya, aku langsung disambut dengan ramah. Aku dan putri, anakku, langsung dipersilahkan masuk. Aku tertegun memperhatikan pasangan suami istri itu. Mereka sangatlah serasi. Yang lelaki ganteng dan gagah dan yang perempuan lumayan cantik. Di ruang tamu, kami sudah terlibat obrolan. Ternyata keduanya sudah tahu kalau aku selama ini kerja di luar negeri. Pasti putri anakku yang bercerita atau mungkin malah ibuku. Maaf Mbak Heni, kira-kira Mbak ini mau ke luar negeri lagi apa enggak? Tanya Mas Heru. Mas Heru masih muda sekali. Menurut perkiraanku, usianya masih di bawah 30 tahun. Nggak tahulah Mas, nanti nyari kerja di sini dulu aja. Kalau memang susah ya terpaksa balik lagi ke luar negeri, jawabku. Saat itu aku perhatikan Heru dan Sari saling melempar pandang, seolah ada sesuatu yang mau dibicarakan, tapi mereka merasa sungkan kepadaku. Begini Mbak, tapi sebelumnya minta maaf dulu loh ya. Gimana kalau Mbak Heni kerja di rumah kami saja? Tanya Mbak Sari. Kerja di sini? Kerja apa Mbak? Tanyaku. Jagain Randy. Anak kami gimana? Jawab Sari. Aku langsung menoleh ke Putri, mau minta persetujuan anakku. Yah, kalau aku sih mau-mau saja. Kerja di dekat rumah sambil bisa jagain ibuku. Aku perhatikan mata Putri seperti memberi persetujuan. Boleh Mbak, tapi Mbak, sahut Mas Heru. Cuma jagain Dek Randy saja ya, tanyaku. Ya, kalau Mbak Heni mau, sekalian jadi ART. Jadi gajinya malah bisa double, jelas Mbak Sari dengan ramah. Akhirnya, aku pun menerima tawaran itu. Mas Heru dan Mbak Sari memintaku untuk mulai bekerja keesok harinya. Karena memang mereka kesulitan, nggak ada yang menjaga Randy, anak mereka. Singkat cerita, aku sudah mulai kerja di rumahnya Mas Heru. Bagiku, pekerjaannya cukup ringan dibanding kerja di Singapura yang harus mengurusi pria manula yang rewelnya minta ampun. Dan ternyata Mas Heru itu kerjanya cuma dari rumah. Tapi biar di rumah pekerjaannya kelihatan sibuk sekali. Tiap saat berada di depan laptop ternyata dia seorang programmer APK. Jadi kerjanya cukup di rumah saja. Tapi ada sesuatu yang aneh pada sikap Mas Heru. Setiap aku bekerja di rumahnya, sepertinya dia selalu memperhatikan aku dan sering mencuri pandang padaku. Begitu ketahuan dia seperti bingung dan gelagapan, seperti orang kaget. Apa mungkin dia memperhatikan keadaanku dan berminat padaku? Tanyaku dalam hati. Soal perawakanku mungkin perlu aku beritahukan jika aku ini memiliki bentuk fisik yang lumayan bagus. Sebab walau nampak agak gemuk tapi aku cantik dan dikaruniai kelebihan-kelebihan yang cukup besar dan indah. Aku mulai menyadari
kebiasaan Mas Heru menatapku, apalagi kalau pas siang hari waktu aku menidurkan Randy, anaknya di kamar depan. Aku sering melihat pintu kamar yang bergerak-gerak sendiri, tapi setiap aku menoleh jelas sekali aku melihat sekelebat bayangan orang, dan aku yakin itu Mas Heru. Apa dia berselera atas diriku? Padahal jika dia mau ngomong pasti aku mau ngasih kok, ujarku. Dalam hatiku jujur aku juga pengen jiwaku seperti sudah lama kering. Sudah sekian lama nggak pernah disentuh oleh lawan jenis. Lagi pula wanita mana yang bisa menolak bila diajak bercinta sama pria seganteng Mas Heru? Tapi hatiku bertanya, apa mungkin Mas Heru berminat sama diriku? Aku ini kan sudah cukup tua, usiaku sudah hampir kepala 4. Menanggapi sikap Mas Heru itu, aku selalu berpura-pura, aku nggak pernah memperlihatkan gelagat curiga. Bahkan ketika dia mencuri pandang pada diriku, aku pura-pura nggak sadar dan pura-pura nggak melihatnya. Dan lucunya, mulai saat itu, sepertinya aku jadi senang jika diperhatikan sama Mas Heru. Aku malah suka mengenakan pakaian yang cukup pendek, biar lebih menarik dan menantang, supaya Mas Heru tambah kesemsem dan bisa kelepek-kelepek. Aku tahu dan sangat paham, dia nggak suka sama aku, dia cuma tertarik sama bodiku saja. Wong Mbak Sari istri Mas Heru sudah cantik banget. Mana mungkin masih bisa cinta sama wanita tua sepertiku. Hingga di suatu pagi, di saat aku sedang sibuk di dapur, Randy rewel dan nangis terus. Padahal saat itu aku sebenarnya sedang repot sekali karena sedang masak di dapur. Tiba-tiba saja Mas Heru datang. Pasti dia dengar dari ruang kerjanya kalau Randy rewel. Dia datang untuk memberi bantuan dan ingin mengambil Randy dariku. Saat mengambil Randy dari gendonganku, itulah, entah disengaja atau tidak disengaja, tangan Mas Heru menyentuh salah satu bukit karetku. Aku kaget, tapi hanya bisa tersipu. Mas Heru juga kelihatan kaget, namun malah memperhatikanku dengan melemparkan senyuman seperti malu-malu kucing. Sesaat terjadi adegan yang bikin jantungku berdegup kencang. Mas Heru menatapku dengan sesekali menatap bukit karetku. Menatap ke lokasi yang barusan terkena senggolan tangannya. Aku juga cepat menunduk. Aku nggak mau pria tampan itu melihat hasrat di mataku. Karena saat itu aku sedang merasakan gemuruh dalam rongga dadaku. Hatiku pun jadi berdebar-debar. Mas Heru lalu melangkah dan mengajak Randy anaknya ke depan. Sementara aku pun kembali melanjutkan pekerjaanku memasak di dapur. Tapi tidak lama kemudian, mungkin berselang setengah jam, Mas Heru balik lagi ke dapur. Dia sendirian dan tidak sama Randy anaknya. "Dek Randy di mana Mas?" tanyaku. "Itu sudah anteng main di ruang depan," jawabnya. "Kok ditinggal sendirian?" Tanyaku lagi. "Nggak apa-apa Mbak, Randy lagi main mobilan dan anteng kok di depan," jawabnya. Sebenarnya ada perubahan pada keadaanku, terutama jantungku yang berdegup kencang. Apalagi melihat Mas Heru yang pakai kaos ketat hingga badannya yang kekar nampak jelas terlihat. Tapi aku berpura-pura tetap melanjutkan pekerjaan. Dalam hitungan beberapa detik, aku melihat Mas Heru masih bertahan di dapur. Dia berdiri di ambang pintu, nampaknya gelisah sekali. Hatiku terlalu yakin kalau Mas Heru ingin melakukan sesuatu terhadap diriku, tapi mungkin dia bingung dari mana mau mulai. Aku jadi merasa gemes sendiri. Andai saja Mas Heru mau mendekat dan menyentuh aku lebih jauh lagi, aku pasti langsung meresponnya, ujarku dalam batin. "Mbak Heni," kata Mas Heru memanggil namaku. Jantungku hampir copot mendengar panggilan itu. "Iya, ada apa Mas?" Sahutku agak grogi. "Aku mau minta maaf Mbak," kata Mas Heru. Maaf untuk apa Mas?" tanyaku dengan bingung.
Mas Heru agak tersenyum kemudian mengatakan kalau dia sering memperhatikan diriku setiap ada di kamarnya Randy. Mendengar ucapannya itu, seketika muncul keberanianku untuk membalikan badan dan secara penuh menghadap ke arah Mas Heru. Lalu aku tersenyum sambil berkata, "Aku sebenarnya juga tahu kok Mas," jawabku. Membuat Mas Heru nampak semakin gelagapan dan grogi. "Sebenarnya aku itu heran Mas," kataku. "Heran kenapa Mbak?" Tanya Mas Heru sembari melangkah mendekatiku. "Mbak Sari cantik, masih muda, dan badannya bagus, tapi kok Mas Heru malah suka melihat aku?" Aku gak melanjutkan ucapanku karena Mas Heru sudah berdiri persis di depanku dan kedua tangannya menyentuh bahuku. "Aku itu jarang melakukan sama Sari Mbak," katanya. "Oh kenapa? Kok bisa?" tanyaku, heran campur kaget. "Mbak ini tahu sendiri toh, Sari selalu pulang kerja sore dan selalu capek. Mana tega untuk mengajaknya," jawab Mas Heru. Dan selanjutnya aku banyak mendengar curhatan Mas Heru. Memang benar katanya sekalipun istrinya mau diajak, tapi kalau cara pelayanannya setengah hati, justru nggak bisa menikmati secara sepenuhnya. Terasa terpaksa. Ya, saat itu mungkin hanya setengah jam kami ngobrol berdua, dan pada menit berikutnya, aku sudah merasakan jemari tangan Mas Heru menyentuhku. Terus terang, aku nggak bisa menahan suara lengguhanku, dan hal itu hanya memancing Mas Heru untuk melakukan lebih berani lagi. Hingga pagi, itu di dapur rumah Mas Heru, dia sudah berhasil mengajakku untuk melayang dan terbang tinggi sekali. Kekeringan yang melanda jiwaku hampir 3 tahun akhirnya membasahi sudah. Hujan itu sangat deras sekali, hingga yang kualami bukan sekedar basah, tapi banjir sampai tumpah-tumpah. "Terima kasih Mas Heru," kataku, lirik sembari menyandarkan kepalaku di bahunya. "Mbak Heni masih mau lagi," ujar Mas Heru. Malah nawarin kembali. Aku menatapnya dengan pandangan yang berbinar. Entah kenapa, aku merasa bahagia sekali. Sulit dipercaya kalau aku bisa bercinta sama pria lebih muda dan seganteng Mas Heru. Lalu dengan pelan, aku menganggukkan kepala. Begitulah awal kisahku bersama majikanku. Hubungan rahasia itu kami lakukan hampir setiap hari di setiap kesempatan, kecuali hari Sabtu dan Minggu karena Mbak Sari libur kantor. Kini hubungan rahasia antara aku dan Mas Heru sudah setahun berjalan dan semuanya aman-aman saja tanpa ada kecurigaan dari Mbak Sari, istri Mas Heru. Entahlah, terkadang aku menyadari kalau hal ini adalah sebuah kesalahan. Namun aku juga tak bisa melupakan kebaikan dan perhatian dari Mas Heru yang semakin cinta dan sayang padaku. Nah, itulah dia kisahku. Sekian dan terima kasih.